Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keberadaan jin sebagai makhluk ciptaan Allah selain manusia dan yang lainnya harus diimani oleh setiap orang Islam. Golongan jin ini sangat beragam, ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang jenis laki-laki maupun perempuan, ada jin yang tabiatnya buruk dan ada pula yang baik. Meski jin ini tersembunyi dan kasat mata, tidak bisa dilihat oleh manusia, tapi jin ini dapat dilihat dan berbicara dengan Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh aku melihat setan-setan jin dan manusia lari dari umat." Dikisahkan ada sesosok jin bernama Muhbar bin Abar yang tinggal di Bukit Tursina. Jin Muhbar ini merupakan cucu bangsa jin yang masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Riwayat yang lain menyebut jin ini masuk Islam di masa Nabi Nuh. Ketika tokoh-tokoh kafir Quraisy sedang berkumpul, mereka membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nama-nama terkenal seperti Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Haris, Sofwan ibn Umayyah, Aswad bin Abi Yaqid, Kinayah dan lain-lain semuanya berkumpul. Salah seorang di antara mereka kemudian berkata, "Muhammad mengajak kita menyembah Tuhan yang tidak kita kenal, tapi dia tidak mencela Tuhan kita." Terus yang satunya berkata, "Muhammad sebenarnya menghendaki harta." Yang lainnya juga berkata, "Muhammad sebenarnya penyihir dan pembohong." Kemudian di antara mereka bertanya kepada Walid ibnu Haris, "Apa pendapatmu, wahai Walid?" Walid menjawab, "Aku tidak bisa menjawab." Mendengar jawaban itu, mereka kemudian menuduh Walid sudah terkena ajaan Muhammad. Walid pun marah dan berkata dengan nada keras, "Beri aku 3 hari untuk menjawabnya." Maka setelah itu perkumpulan itu pun bubar. Walid pun pulang ke rumahnya. Di sana Walid yang mempunyai 2 berhala yang terbuat dari manikam dan emas, kemudian berhala itu diletakkan di atas kursi dan diberi pakaian aksesoris yang mahal. Walid pun kemudian sembahyang menyembah berhala itu. Dia tidak makan dan minum. Pada malam ketiga, Walid ini berkata kepada 2 berhalanya, "Demi penyembahanku 3 hari berturut-turut, katakan kepadaku tentang Muhammad." Tiba-tiba ada yang berkata dari dalam berhala itu, "Muhammad itu bukan nabi, jangan percaya dia." Mendengar hal itu, Walid pun gembira. Dia tidak tahu kalau ada jin yang telah masuk ke dalam salah satu berhalanya. Ya tentunya ya jin kafir. Walid kemudian menceritakan peristiwa ini kepada teman-teman kafirnya. "Sudah saatnya kita katakan ini kepada Muhammad," katanya. Nabi Muhammad mendengar peristiwa tersebut menjadi bersedih. Lalu malaikat Jibril datang kemudian berkata, "Celakalah yang membuat kata-kata itu, wahai Muhammad." Kemudian kaum kafir meletakkan patung Hubal di suatu tempat. Mereka bersama-sama menyembah patung Hubal itu. Malam harinya mereka mengundang Muhammad SAW untuk datang ke persembahan mereka. Akhirnya Rasul pun datang ditemani oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul duduk di tengah-tengah mereka. Maka masuklah jin yang bernama Musfir ke dalam Hubal, patung sesembahan mereka itu. Ya Musfir itu ya jin kafir juga. Dia kemudian mencaci maki Rasulullah SAW. Mendengar itu Abdullah bin Mas'ud menjadi bingung dan bertanya, "Ngomong apa itu wahai Rasulullah?" "Wahai Abdullah, jangan takut dan jangan percaya, itu adalah setan." Rasulullah menjawab. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya dengan perasaan yang sedih. Namun di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang penunggang kuda berbaju hijau. Orang tersebut kemudian turun dan memberi salam. "Siapa Anda? Alangkah indahnya salam Anda kepadaku," kata Rasulullah. "Saya adalah cucu bangsa jin yang telah masuk Islam pada masa Nabi Sulaiman. Telah lama saya meninggalkan kampung saya. Bertepatan saat saya kembali, saya dengar anak istri saya menangis. Lalu saya tanya, mengapa mereka menangis? Istriku pun menjawab bahwa jin musfir, jin kafir telah membohongi Muhammad.
Yaitu yang tadi ceritakan, Musfir jin kafir tadi masuk ke patung Hubal tadi, sesembahan orang kafir, kemudian mengatakan lewat patung tubuh Hubal, mencaci maki hal-hal yang jelek kepada Nabi Muhammad. Jin Islam itu kemudian berkata lagi, mendengar hal itu saya kejar dia dan kutemukan di antara Safa dan Marwah dan aku menikamnya, darahnya masih ada di pedangku. Mendengar hal itu, Nabi kemudian berdoa untuk jin iman tadi yang membantu membunuh jin kafir yang bernama Musfir tadi. Nabi pun bertanya, siapa namamu? Jin tadi menjawab, nama saya Muhbar bin Abhar, saya tinggal di Bukit Tursina. Apakah engkau memerintahkan saya untuk mengejek mereka dalam berhala mereka seperti Musfir mengejek paduka? Nabi kemudian menjawab, boleh saja. Lalu jin Islam tadi yaitu Muhbar bin Abhar tadi pergi ke tempat berhalanya orang-orang kafir. Kebetulan saat itu orang kafir sedang mengadakan acara sesembahan, acara sembahyang. Mereka berkata, wahai Hubal, maksudnya Hubal ya sesembahan mereka, patung berhala mereka, gembirakanlah kami dengan ejekan kepada Nabi Muhammad. Jin Islam yang telah masuk kepada tubuh Hubal itu kemudian berkata, wahai penduduk Mekah, orang ini adalah nabi yang benar. Muhammad mengajakmu kepada kebenaran, tetapi kalian menganggapnya kebatilan. Jika kalian tidak mau beriman kepadanya dan tidak membenarkan ajaran yang dibawanya, tentunya kalian akan berada di neraka jahanam selama-lamanya. Ikutilah Muhammad, yakinilah kebenarannya, dialah Nabi Allah dan sebaik-baiknya makhluk. Mendengar suara dari patung sesembahan mereka, Abu Jahal kemudian berdiri dan memungut arca itu atau patung itu, kemudian membantingnya. Patung itu pun pecah lalu dibakar. Rasulullah SAW kemudian pulang dengan hati yang gembira dan mengubah nama jin Islam yang dari Tursina tadi dinamakan dengan Abdullah ibnu Abhar. Kemudian jin Islam tadi melantunkan syair kepada Rasulullah SAW. Aku adalah Abdullah bin Abhar, sesungguhnya aku telah membunuh setan yang durhaka itu, yaitu Musfir. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.